Halo sahabat IT Borneo. Kali ini kita akan nge-lab lagi nih. Kali ini kita akan bahas tentang lab tentang Cisco. Jadi topologinya simpel sih sebenarnya. Topologinya seperti ini. Di sini kita punya dua PC, dua server, dua switch, dan satu router. Tujuan utamanya, sebelum tujuan utama, tujuan biasa dulu deh. Tujuannya yang pertama nih, menghubungkan antar device. PC bisa terhubung, servernya juga. Itu tujuannya. Terus yang perlu kita konfigurasi itu apa sih? Yang perlu kita konfigurasi adalah yang pertama nih, IP address setiap device. PC 0, PC 1, server 0, server 1. Kemudian IP address pada routernya. Nah, pada selain IP addressnya, kita ngisi juga nih. Kita ngisi konfigurasinya di routernya. Konfigurasinya ya IP address ini maksudnya, karena ngisi IP address yang di PC sama yang di router beda ya, karena ini device-nya beda. Oke, kita langsung konfigurasi deh biar lebih paham nih. Pertama kita masuk ke server dulu ya. Kita konfigurasi IP address-nya dulu. IP address di server 192.168.1.2. Subnet masknya jangan lupa diisi. Nah, kalau sudah, lanjut ke PC 0. IP-nya 192.168.1.3. Kemudian, dan jangan lupa default gateway, karena nanti untuk terhubung ke server yang luar atau PC yang luar itu PC harus tahu dia lewat mana gitu kan. Kalau PC nggak tahu lewat mana ya nggak bisa. Nih, selanjutnya kita konfigurasi server 1 sama kayak di server 0. IP-nya kita isi. Nih, ingat sobat, karena tadi yang di sebelah kiri itu IP-nya 1.1, 1.2. Jadi di server 1 IP-nya 2 titik. Kok gitu? Karena kita di sini menggunakan router. Ingat, router itu fungsinya untuk menghubungkan network yang berbeda. Kalau network yang sama itu yang switch. Makanya kita pasang switch antara PC server ke routernya. Oke, kita kembali ke konfigurasinya nih. Kalau sudah di PC satunya lagi nih, IP-nya sama 192.168.2.3. Oke, maksud saya sama ini maksudnya berada di network yang sama. Jangan sampai sobat mengartikan bahwa IP-nya sama, karena IP address itu nggak boleh sama ketika dalam satu network. Sama seperti kita nggak boleh punya nama yang sama sebenarnya. Ketika ada nama yang sama gimana? Ya bentrok. Si A mau ngirim ke si B, tapi B-nya ada 2. Ya mau kirim kemana gitu kan. Nah, untuk di routernya nih, seperti yang saya bilang sebelumnya, nggak berbeda. Oke, pertama kita masuk ke router dulu. Untuk masuknya itu ada beberapa step. Yang pertama masuk ke mode yang pertama, klik dengan komen enable. Komen yang kedua, config terminal. Kita bisa singkat dengan config T. Nah, kita udah masuk nih. Udah masuk ke dalam routernya. Udah masuk konfigurasi. Nah, sekarang kita masuk ke interface-nya. Pertama kita periksa dulu kita masuk ke interface berapa nih. Kita bisa lihat di Cisco-nya. Lihat di situ ada tulisan GIG 0/0 dan GIG 0/1. Nah, GIG Ethernet 0/0 itu ke sebelah kiri. Berarti IP address-nya 192.168.1.1 255.255.250.
Nah, di Cisco kita harus pakai yang namanya no SH, artinya no shutdown. Fungsinya jadi interface-nya biar enable. Nah, sobat bisa perhatikan di situ. Tadi yang kabelnya itu warna merah, di dekat router itu tadinya warna merah nih. Kemudian berubah menjadi hijau. Nah, selanjutnya interface sebelahnya, interface GIG 0/1 yang ke sebelah kanan. IP-nya 192.168.2.1.255.255.255.0. Jangan lupa no SH biar interface-nya aktif. Oke, sekarang kita tes ping. Kita tes ping nih. Oke, sekarang PC udah bisa terhubung ke servernya. Kok servernya nggak bisa saling ngeping? Ayo gimana? Kira-kira sobat tahu nggak? Teman-teman tahu nggak kenapa? Oke, alasannya adalah karena kita belum memasukkan gateway pada servernya, server 0 maupun server 1. Nah, jadi kita kasih gateway-nya dulu. Sama kayak di PC. Karena ketika tanpa gateway ya sama. Dia nggak tahu nih mau lewat mana keluar dari jaringannya sendiri. Karena server 0 tahu untuk ke server 0 nih misalnya. Dia tahu ke 1.0 tapi nggak tahu ke 2.0. Oke, sekarang kita tes ping. Kita tes ping nih. Nah, pertama kita ping dari server 1 dari PC 1 ke server 0. Nih sukses nih, dari PC 0 sekarang ke PC server 1, sukses. Akhirnya sekarang PC udah bisa terhubung ke servernya. Oke, gitu aja. Saya harap ini tutorial ini bermanfaat, dan juga jika teman-teman menyukainya, silahkan subscribe, like, dan share, sehingga kami bisa men-share video-video yang insya Allah bisa bermanfaat, yang bisa berguna. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.